Ibu sekalian, Pak Irfan, Mas Yudi yang barusan bergabung, mudah-mudahan tidak mental lagi. Iya, itu sudah gabung itu. Monggo Pak Irfan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyudi, mic-nya di-on-kan Pak Wahyudi. Waalaikumsalam. Udah. Alhamdulillah, ini salah satu kesempatan yang sangat bagus. Karena pada sore hari ini kita akan memberikan semacam catatan penghormatan pada penyair besar Indonesia. Jadi Bapak Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono. Di Pak Sapardi yang lahir 20 Maret 1940 itu baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Jadi usia beliau 80 tahun. Karena itu memang luar biasa. Jadi beliau yang pada usia 80 masih terus berkarya, kemudian karyanya juga sesuai dengan semboyan beliau, bahkan 1 bulan 1 buku terbit. Itu saya kira sangat luar biasa. Kemudian penyair besar ini juga banyak sekali melahirkan karya, dan karyanya memiliki pengaruh yang sangat luas. Jadi kalau dari testimoni yang bisa kita baca lewat media sosial, Instagram, Facebook, ada banyak sekali orang yang mengungkapkan betapa Pak Sapardi itu memiliki pengaruh. Karya-karyanya menginspirasi penyair, pengarang, atau sastrawan lain. Saya kira ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Kemudian dari sisi yang agak berbeda, saya ingin sedikit menyoroti mengenai Pak Sapardi ini sebagai akademisi. Jadi ada banyak sastrawan yang lahir di kampus, kemudian ada banyak sastrawan yang lahir di luar kampus, dan khusus Pak Sapardi ini saya memiliki penekanan karena beliau adalah juga seorang akademisi. Jadi Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono adalah pensiunan dosen Fakultas Ilmu Budaya atau Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. S1 beliau sastra Inggris di UGM. Jadi alhamdulillah saya sempat bertemu dulu pada saat reuni, tetapi karena waktu itu belum musim HP sehingga belum bisa saya ajak selfie. Dan saya tidak punya kenangan foto bersama beliau. Jadi sebagai akademisi yang sekaligus sastrawan itu memang luar biasa. Jadi kalau dari UI kita mengenal Pak Sapardi, di UGM ada Umar Khayyam, ada Kunto Wijoyo, ada Bakti Sumanto, ada Rahmat Djoko Pradopo, kemudian ada Faruk. Kemudian di Surabaya ada nama Budi Dharma. Saya kira ini memang satu hal yang perlu mendapatkan catatan tersendiri. Karena sastrawan yang sekaligus akademisi tentu saja berbeda dengan sastrawan murni yang bukan akademisi. Bayangan saya kalau sebagai akademisi berarti Pak Sapardi dan juga sastrawan-sastrawan yang sekaligus sebagai akademisi kampus itu memiliki nilai yang berbeda, nilai yang lebih. Jadi saya bayangkan dalam pemilihan kata atau diksi, kemudian juga dalam karya-karya yang lainnya, itu memiliki nilai yang berbeda. Kemudian juga Sapardi tidak hanya dikenal karena karya-karya imajinatif atau puisinya, tetapi salah satu bukunya misalnya Pengantar Sosiologi Sastra itu adalah nyaris sebagai buku wajib untuk belajar sosiologi sastra di perguruan tinggi di Indonesia. Saya kira ini juga salah satu nilai lebih beliau. Kemudian Sapardi juga memiliki karya yang luas sekali pengaruhnya. Apalagi dia memenangkan banyak sayembara atau lomba. Kemudian secara bergurau pernah menyampaikan bahwa dia memiliki puisi yang paling mahal, yang membuatnya itu
itu diundang ke berbagai forum. Bahkan kemudian ketika diundang ke Malaysia, itu menurut penuturan beliau, pulangnya itu dibelikan mobil gitu. Jadi ini adalah puisi yang sangat mahal. Kemudian ada banyak lagi hal saya kira yang berkaitan dengan Pak Sapardi. Jadi bahwa dia menulis terus sampai usia senja itu saya kira sangat luar biasa. Dan semboyan beliau bahwa beliau akan terus menulis untuk menghindari kepikunan. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi menulis bagi beliau adalah satu terapi, dan barangkali ini bisa kita contoh. Ya, kita harus menulis dan terus menulis untuk menghindari kepikunan seperti yang diisyaratkan oleh Pak Sapardi. Kemudian kalau berbicara mengenai Sapardi Djoko Damono, itu selalu ada hal-hal yang dikatakannya sederhana. Tetapi bagi saya, tampaknya puisi Sapardi, juga kata-kata yang dipergunakan, bukanlah kata-kata yang sederhana. Itu adalah kata yang syarat dengan isyarat, banyak tanda di situ. Dan untuk membacanya, memang kita tidak terlalu memerlukan pemikiran yang rumit. Dan itu saya kira salah satu kelebihan Sapardi. Mengungkapkan banyak hal dengan cara yang mudah diikuti. Saya kira itu dulu, Pak Untoro dan Mas Wahyudi, Pak Irfan, dan teman-teman peserta diskusi sore hari ini. Barangkali nanti hal-hal lain bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Untoro. Jadi sebelum membacakan karya kecil, persembahan saya sebenarnya untuk Prof. Sapardi, saya ingin menyampaikan kutipan kecil yang dibuat oleh seorang dosen Fakultas Teknik. Jadi ini dosen Fakultas Teknik UGM, namanya Made Arsana. Itu dia membuat catatan di Instagram dan saya sangat tertarik membacanya karena ini luar biasa. Jadi dosen teknik, jadi bukan sastrawan, bukan penggemar bahasa, dan juga bukan orang-orang yang berkecimpung dalam sastra. Jadi salah satu catatannya itu seperti ini. Selamat jalan Pak Sapardi, dari gerombolan lelaki gombal yang telah terselamatkan hidupnya oleh puisi Aku Ingin. Ketika lidah kami kelu di depan perempuan yang kami cintai. Ini luar biasa. Jadi Pak Sapardi itu dikatakannya telah menyelamatkan gerombolan lelaki gombal yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya kepada seorang gadis yang ditaksirnya. Dan kalau dia dari Fakultas Teknik, tentu saja itu nilainya sangat berbeda kalau dia adalah mahasiswa atau dosen sastra. Bapak memang tidak mengenal kami, tapi Bapak tahu doa kami bergetar hari ini untuk waktu yang telah mengakhiri. Tugasnya mencatat usia Bapak. Kita tahu waktu itu fana, maka nama Bapak tak pernah mampu dihapusnya. Ini juga luar biasa. Jadi catatan kecil Bli Made Arsana, seorang dosen Fakultas Teknik, saya kira ini berbeda dengan catatan yang biasa. Kemudian tadi saya kemarin sebenarnya menuliskan sebuah puisi pendek yang berjudul Titip Sebait untuk Sapardi. Juni baru saja lewat, hujan dilarik baitmu masih menderas. Butir-butir airnya akan abadi, menyatu dan larut dalam sajakmu. Tentu aku setuju,
Yang fana adalah waktu, bukan dirimu dan dirinya. Abadi engkau rangkum dalam kita. Telah kudengar bisik berumpun bunga. Kulihat prasasti di jejak memori. Sungguh, hatimu bukan selembar daun melayang, apalagi yang jatuh di rumput. Sebenarnya lah, kata-katamu tak sederhana, juga cintamu. Semua syarat isyarat, seperti inti api, bagaikan umbunan hujan. Ada mantra di tiap jeda, ada makna di setiap perhentian. Ada dan akan selalu ada, sapardi pada setiap kesaksian. Kota Gudeg, 20 Juli 2020. Terima kasih Pak Un. Tepuk tangan untuk Mas Heru.